Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita di pembelajaran daring, dan kali ini kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan dan mendemonstrasikan teori perilaku konsumen, di mana di ujung nanti diharapkan adik-adik bisa menjelaskan dan mengemukakan kembali mengenai teori perilaku konsumen, kemudian dapat menghitung perilaku konsumen melalui pendekatan marginal, dan tentu saja dapat mendemonstrasikan dan menjelaskan pergeseran yang terjadi dalam pendekatan kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran. Sekarang kita masuk ke konsep dari teori tingkah laku konsumen. Nah, secara konsep, teori tingkah laku konsumen ini ingin mengetahui penyebab konsumen membeli lebih banyak pada harga yang rendah, atau juga penyebab konsumen membeli lebih sedikit pada harga yang tinggi. Dan di sisi lain, teori tingkah laku konsumen ini juga ingin melihat kenapa konsumen menentukan jumlah dan komposisi barang yang dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Jadi, ingin melihat tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian, dan juga tingkah laku konsumen dalam melakukan pembelian jika dihadapkan pada constraint pendapatan. Nah, teori tingkah laku konsumen ini menjelaskan bagaimana konsumen mendayagunakan sumber daya yang ada. Dalam sumber daya yang ada ini adalah uang untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari satu atau beberapa produk. Nah, ini bersifat subjektif. Dan dalam pendekatannya, teori tingkah laku konsumen ini bisa didekati dengan dua cara. Yang pertama itu adalah pendekatan nilai guna utility kardinal, yaitu kenikmatan konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, jadi bisa dihitung. Kemudian pendekatan nilai guna utility ordinal, yaitu kenikmatan konsumen tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif atau tidak dapat dihitung. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu secara kuantitatif atau nilai guna kardinal. Nah, pendekatan ini bisa dilihat dengan pendekatan utilitas marginal atau marginal utility. Jadi, dalam teori nilai guna atau utility itu menunjukkan kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Jadi, jika kepuasannya makin tinggi, maka nilai guna dari barang tersebut makin tinggi. Nah, nilai guna ini ada dua. Yang pertama itu adalah nilai guna total atau total utility. Ini merupakan jumlah seluruh kepuasan dalam penggunaan suatu barang. Dan kemudian ada juga yang namanya nilai guna marginal atau marginal utility, yang menunjukkan pertambahan atau pengurangan, atau juga bisa disebut perubahan kepuasan sebagai akibat pertambahan penggunaan satu nilai barang. Nah, jika konsumsi terus ditambah, maka penambahan kepuasan akan semakin berkurang, yang disebut dengan diminishing marginal utility. Nah, kita masuk ke diminishing marginal utility atau hukum nilai guna utilitas yang semakin menurun. Nah, untuk hukum nilai guna yang semakin menurun itu menunjukkan tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut. Di sini Ibu contohkan seperti ini. Adik-adik misalnya melakukan lari pagi, mengitari lapangan. Kemudian setelah lari pagi, adik-adik sudah sangat kehausan sekali. Adik-adik datang ke salah satu supermarket untuk membeli air minum. Nah, untuk tegukan yang pertama, ketika adik-adik meminum, itu akan sangat puas sekali. Kemudian tegukan yang kedua puas, tegukan yang ketiga puas, tegukan yang keempat puas, sampai akhirnya satu botol habis. Semakin banyak adik-adik minum, semakin sedikit tingkat kepuasan yang adik-adik terima. Oleh karena itu disebutkanlah bahwa hukum nilai
guna yang semakin menurun ini semakin banyak diisi atau semakin banyak digunakan, maka semakin sedikit kepuasan yang diterima oleh orang yang mengkonsumsinya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, adik minum pertama tegukan 1 enak, tegukan 2 enak, tegukan 3 enak, tegukan 4 mulai enggak enak, tegukan 5 mulai enggak enak, habis satu botol adik-adik begah gitu ya. Nah, itulah contoh pelaksanaan atau contoh yang bisa saya perlihatkan untuk adik-adik kalau untuk pelaksanaan dalam hukum nilai guna utilitas yang semakin menurun ini. Nah, mari kita contohkan dalam schedule utilitas seperti slide selanjutnya. Nah, ini dia contoh schedule-nya. Di sini jumlah konsumsi jeruk yang dikonsumsi yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian total utility-nya adik-adik bisa lihat sendiri. Total utility-nya 20, 35, 45, 50, 53, 55, 55, 54. Nah, dari sini marginal utility-nya adik-adik bisa lihat sendiri. Ketika konsumsi 1 jeruk, marginal utility-nya masih 20. Ketika konsumsi 2 jeruk, marginal utility-nya 15. Ketika konsumsi 3 jeruk, marginal utility-nya 10. Semakin lama sampai dia konsumsi 8 jeruk, akhirnya marginal utility-nya justru min 1. Min 1 itu artinya semakin menurun, semakin kecil, semakin ke bawah. Nah, jika ada pertanyaan, Bu, marginal utility ini didapat dari mana? Didapatkan dari selisih dari ini ya dek, 20 dikurang 0, 20 dibagi 1 dikurang 0, delta TU dibagi delta Q, itulah didapatkan marginal utility. Nah, kemudian schedule ini bisa diperlihatkan dalam grafik seperti ini. Untuk total utility dia makin lama makin ke atas, kemudian pada titik tertentu akhirnya dia turun ke bawah. Kalau MU dia dari atas makin lama makin ke bawah, akhirnya nanti ini bisa menjadi minus gitu ya. Oleh karena itu disebutkanlah seperti ini hukum nilai gunanya. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya atas barang tersebut. Nah, sekarang kita perlihatkan utilitas total dan utilitas marginal dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adik-adik bisa lihat sendiri utilitas total dan utilitas marginalnya. Utilitas total itu adik-adik bisa lihat kuantitas barang 1 totalnya 10, ini ditunjukkan di grafik seperti ini. Kemudian sampai akhirnya 2, ini di sini 18, kemudian 3, 2, 4 sampai akhirnya di 7. 7 ini di sini didapatkanlah utilitas totalnya 28. Nah, dari sini kemudian utilitas marginalnya seperti yang saya sebutkan tadi adalah delta TU per delta Q. Nah, 10 dikurang 0, 10 bagi 1 dikurang 0, 1 dapat 10. Kemudian ini dia di kurvanya atau di grafiknya. Kemudian dapatlah 8 sampai akhirnya adik-adik bisa dapat min 2 gitu ya. Nah, ini untuk utilitas total dan utilitas marginal. Ini simulasinya. Nah, ini adik-adik bisa lihat terbukti bahwa utilitas marginal yang semakin menurun dari 10, 8, 6, 4, 2, 0 sampai akhirnya minus 2 gitu ya. Nah, di dalam teori ini atau teori nilai guna ini, kita juga bisa melihat yang namanya paradoks nilai. Jadi paradoks nilai itu adalah dicontohkan seperti ini adik-adik. Air adalah barang yang sangat vital dalam kehidupan manusia, tetapi air harganya murah karena di tempat kita air itu banyak gitu ya, sumber air banyak. Berlian adalah barang yang tidak vital gitu ya. Tapi dalam kehidupan manusia berlian justru harganya mahal gitu karena menggunakan nilai sumber daya untuk menggalinya yang lebih banyak gitu. Nah, ini bisa disebabkan kenapa bisa timbul paradoks ini adalah karena yang pertama, perbedaan biaya produksi dan kelangkaan barang. Air itu tidak langka sedangkan berlian itu langka.
air itu untuk produksinya tidak semahal untuk memproduksi berlian gitu ya. Nah, dari sini teori nilai guna marginal memberikan penjelasan lain bahwa terdapat perbedaan nilai guna marginal pada kedua jenis barang tersebut. Air mudah diperoleh, maka orang akan mengkonsumsi air sehingga pada tingkat manapun nilai guna marginal air akan tetap rendah karena harganya, hal itulah yang menyebabkan harganya rendah. Sedangkan untuk berlian itu nilai guna marginalnya itu diperolehnya sangat sulit gitu ya, saya tidak bisa bilang sangat sulit gitu, sehingga pada tingkat manapun nilai guna marginal dari si berlian adalah tinggi, makanya harganya menjadi tinggi gitu ya. Ini paradoks nilai. Nah, penggunaan teori utilitas marginal ini biasanya digunakan untuk menerangkan tentang surplus konsumen. Dua minggu lalu ketika permintaan dan penawaran kita sempat singgung sedikit tentang surplus konsumen. Nah, surplus konsumen ini pada hakikatnya berarti perbedaan di antara konsumen yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Jadi, perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seorang dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut, dengan asumsi kepuasan yang didapat lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Dan surplus konsumen ditunjukkan oleh garis yang berarsir ini adik-adik. Ini surplus konsumen ya. Jadi kepuasan total ini AO-QB, A0 QB, ini kepuasan total ini ya. Nah, 0 Q BP ini adalah jumlah uang yang dibayarkan gitu ya. Dimana surplus konsumen posisinya di sini. Posisinya di yang bergaris berarsir. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan kurva indifferent dan garis anggaran atau kurva kepuasan yang sama dengan budget line gitu ya. Nah, secara historis, teori nilai guna utility cardinal merupakan teori yang terlebih dahulu menerangkan perilaku individu dalam memilih barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Namun ternyata teori ini memiliki kelemahan karena kepuasan merupakan sesuatu yang tidak mudah diukur. Sehingga si Sir John ini mengembangkan analisis kurva kepuasan yang sama atau indifferent curve yang meliputi penggambaran dua macam kurva, yaitu kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Jadi beliau mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan oleh seseorang konsumen yang mempunyai pendapatan yang terbatas. Nah, asumsi yang mendasari teori ini yang pertama adalah rasionalitas, di mana konsumen akan berusaha meningkatkan kepuasannya atau akan memilih tingkat kepuasan yang tertinggi yang bisa dia capai. Kemudian konveksitas, itu bentuk kurvanya pasti selalu indifferent, itu kurvanya itu selalu cembung. Kemudian nilai gunanya tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi, dan yang selanjutnya adalah transivitas, yaitu konsumen menjatuhkan pada pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan, karena nanti adik-adik di kurva kepuasan yang sama akan dibenturkan atau diperlihatkan antara Q dan sumbu X dan sumbu Y itu berbeda. Kemudian kurva indifferentnya tidak saling berpotongan. Nah, ini adalah kurva indifferent, kurva yang menunjukkan atau menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan tingkat konsumen yang sama gitu ya, tingkat kepuasan yang sama. Di sini seperti yang saya bilang tadi, dia kombinasi. Jadi di sini ada pizza dan Pepsi. Jadi kalau seandainya dia konsumsi pizzanya 1, berarti dia bisa konsumsi Pepsi 5. Jika dia bisa konsumsi pizzanya 2, berarti dia harus rela konsumsi Pepsi juga 2. Sampai akhirnya ke bawah seperti itu. Bisa misalnya dia pengen konsumsi pizzanya 4, berarti dia harus rela mengkonsumsi Pepsinya 1. Inilah kurva indifferent yang menunjukkan atau menggambarkan kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan konsumen atau memberikan konsumen tingkat kepuasan yang sama. Ini ya adik-adik. Nah,
di dalam kurva indifferent kita bertemu dengan yang namanya marginal rate of substitution atau MRS. Ini menunjukkan kemiringan di setiap titik pada kurva indifferent sama dengan tingkat di mana konsumen bersedia mengganti satu barang dengan barang lainnya. Jadi jumlah dari komoditi yang satu rela dikorbankan untuk mendapatkan tambahan satu unit komoditi yang lainnya. Itulah yang disebut dengan MRS. Nah, MRS ini adik-adik selalu negatif dan mengukurnya itu merupakan mengukur pertukaran atau trade off dua komoditas pada kondisi utilitas konsumen yang tidak berubah. Jadi kurva indifferentnya memiliki kecenderungan cembung terhadap titik asal gitu ya. Nah, ini kurva kepuasan yang sama atau kurva indifferent yang memperlihatkan MRS-nya. Adik-adik bisa lihat sendiri bahwa semakin kecil ke bawah semakin kecil gitu ya, makin ke bawah semakin kecil. Jadi gabungan manapun akan memberikan kepuasan yang sama. Oleh karena itu, maka dikatakanlah bahwa konsumen itu biasanya bersikap indifference, yaitu bersikap acuh tak acuh dalam membuat pilihan tersebut. Nah, apabila titik A, B, C, D, E, dan F ini dihubungkan, maka akan diperolehlah kurva kepuasan konsumen. Ini yang seperti yang saya bilang tadi ya. Dia konsumsi makanan 10, maka pakaiannya dia hanya bisa beli 2. Dia beli misalnya 7 makanan, bisa beli cuma pakaian 3. MRS-nya itu adalah selisihnya ini ya adik-adik. Selisih antara X1 dengan X2 kurang X1, kemudian B2 kurang B1, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke marginal rate substitution untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu menunjukkan bahwa MRS yang semakin bertambah kecil disebabkan oleh yang pertama, pada waktu konsumen mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang lebih sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar ke atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Akan tetapi, semakin banyak barang X yang akan diperoleh, semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X. Oleh karena itu, akibat dari tingkat pergantian marginal yang semakin kecil tersebut, maka kurva kepuasan yang sama ini semakin lama semakin kurang kecondongannya, atau bentuk kurvanya kepuasannya cekung ke titik nol, sehingga secara grafik MRS diperlihatkan oleh kemiringan kurva dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Dan adik-adik sekalian, kurva kepuasan yang sama dan juga budget line ini adalah asal muasal untuk penentuan derivasi kurva permintaan, dan itulah yang akan menjadi tugas adik-adik nantinya. Oke, kita lanjut ke peta indifferent. Nah, peta indifferent ini atau juga disebut dengan peta kurva kepuasan yang sama ini menunjukkan ini nih. Sekumpulan kurva indifferent konsumen memberikan peringkat lengkap terhadap preferensi konsumen. Jadi peta indifferent ini terdiri dari indifferent curve yang lebih dari satu gitu ya. Jadi setiap kurva kepuasan yang sama itu menggambarkan suatu tingkat kepuasan tertentu. Kurva yang lebih tinggi makin ke atas ini, maka itu yang menunjukkan tingkat kepuasan yang makin lebih tinggi dibanding yang di bawahnya. Berarti IC2 ini lebih tinggi dari IC1, IC3 lebih tinggi dari IC2, IC4 itu lebih tinggi dari IC3. Dari total ini yang paling memberikan kepuasan yang paling tinggi itu adalah IC4 gitu ya. Nah, kemudian di kurva kepuasan yang sama itu kita bisa ditunjukkan kombinasi dua barang atau barang-barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, itu artinya konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkan karena dibatasi dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah ia harus membelanjakan pendapatan yang ada sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya? Nah, analisis yang dibuat perlu pula menggambarkan garis anggaran pengeluaran yang menunjukkan berbagai gabungan barang-barang yang dapat dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu. Nah, oleh karena itu adalah yang namanya garis anggaran atau budget line. Jadi budget line ini adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan atau anggaran tertentu. Di mana ini dicontohkan misalnya seperti ini. Seorang konsumen menyediakan uang sebanyak 90.000, harga pakaian 9.000, harga makan 6.000. Maka gabungan yang mungkin bisa didapatkan dengan bisa mendapatkan kedua-dua
produk tersebut adalah ini, yang merah-merah ini ya adik-adik. Sedangkan kalau yang di bagian A dan F ini berarti harus mengorbankan 0 di masing-masing dari produk tersebut. Misalnya dia bisa menggunakan 90.000 untuk membeli 15 makanan tapi tidak bisa dapatkan pakaian. Bisa mendapatkan 12 makanan, bisa mendapatkan 2 pakaian. Nah, Ibu dari mana ini bisa menghitungnya seperti ini? Untuk ini adalah bisa dihitung dengan 90.000 bagi 9.000 gitu ya adik-adik. Kemudian 90.000 bagi 6.000. Jadi kalau seandainya adik-adik bisa tentukan, maka tinggal dikalikan saja. Nanti sisanya bisa ke sini gitu ya, ke pakaian. Nah, dari sinilah didapatkanlah kombinasi-kombinasi dengan anggaran 90.000 mana saja yang kira-kira akan memberikan kepuasan yang sama. Kepuasan yang sama itu atau dengan garis anggaran tersebut dapat dilihat dari kombinasi-kombinasi ini. Nah, di dalam teori ini atau di dalam perilaku konsumen, kita juga akan memperlihatkan efek perubahan harga dan pendapatan. Jadi perubahan harga atau pendapatan itu akan mempengaruhi garis anggaran. Jadi ini dicontohkan untuk grafik yang pertama atau kurva yang pertama. Ini adalah pergeseran garis anggaran A1 ke A2. Nah, ini disebabkan naiknya jumlah Y dan jumlah X. Jadi kalau jumlah X dan Y sama-sama naik, dia akan sama-sama bergeser ke kanan. Ini yang disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Nah, sedangkan di bagian yang sebelahnya, di sebelah kanannya itu pergeseran garis anggaran itu hanya A1 ke A2. Itu karena yang bergeser itu hanya salah satunya saja. Nah, di sisi lain itu disebabkan oleh turunnya harga barang. Jadi karena turunnya harga barang bisa menyebabkan misalnya salah satu produk turun harga barang si X, kebetulan di sini yang turun harga barang si X, maka terjadilah peningkatan jumlah yang diminta atau jumlah yang dibelanjakan untuk barang si X tersebut. Nah, akibat perubahan harga ini adalah penjelasan untuk contoh pada bagian grafik yang ini. Nah, grafik yang sebelah kanan. Nah, ini dicontohkan. I-nya sama dengan 90.000. Income-nya, pendapatannya 90.000. Kemudian harga makanannya itu 6.000, harga pakaiannya 9.000. Nah, garis anggaran awal itu adalah si AB ini. AB yang di tengah-tengah. Nah, jika harga pakaian itu naik menjadi 15.000 dan harga makanan itu tetap dengan income yang tetap, maka pakaian dapat dibeli 6 unit. Ini dia ya adik-adik ya. Pakaian dapat dibeli 6 unit dan pengeluaran bergerak dari AB ke arah AC dari sini ya. Dari AB ke AC. Nah, kalau seandainya justru jika harga pakaiannya 6.000 kemudian meningkat jumlah pakaian yang dapat dibeli yaitu menjadi 15 unit gitu ya. Kalau meningkat harganya, menurun harganya. Apabila semua pendapatan digunakan untuk membeli pakaian. Nah, garis anggaran pengeluaran bergerak ke panah si B ini. Nah, kalau menurun harganya, meningkat harganya, maka bisa bergeser ke kanan gitu ya. Kalau ini ya meningkat jumlah pakaian dibeli jika P-nya justru 6.000. Tapi kalau seandainya justru 15.000 naik, dia justru sedikit yang dapat dia konsumsi untuk pakaian. Nah, itu akibat dari perubahan harga. Sekarang kita misalkan pada perubahan pendapatan. Income atau pendapatannya itu 90.000. Kemudian price makanannya 6.000 dan price pakaiannya 9.000. Nah, permulaan garisnya itu di sini nih, P dan Q. Nah, kemudian price-nya itu masih tetap. Kemudian income-nya turun menjadi 54.000, maka otomatis yang terjadi adalah dia akan mengkonsumsi lebih sedikit untuk produk-produknya. Produk ada di sini makanan dan pakaian. Di sini disebutkan garis anggaran pengeluaran telah bergeser secara sejajar ke kiri, ke RS. Dari awalnya dia bisa konsumsi 9 dan 15, sekarang akhirnya dia hanya bisa 6 dan 9. Nah, kalau seandainya income-nya justru naik menjadi 108, maka pakaian dan makanan tidak berubah, maka konsumsi makanan 18 unit dan konsumsi pakaian 12 unit. Jadi kalau income-nya turun, dia akan bergeser ke kiri, kemudian kalau income-nya naik, dia akan bergeser ke kanan gitu ya.
Ini akibat perubahan pendapatan. Nah, dengan diketahui kepuasan konsumen melalui kurva indiferen dan berbagai gabungan barang yang mungkin dibeli konsumen atau garis anggaran, maka dapatlah ditunjukkan keadaan di mana konsumen akan mencapai kepuasan maksimum. Nah, syarat untuk mencapai kepuasan maksimum itu adalah ini adik-adik, yaitu terjadi apabila titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan yang sama. Menyinggung ya adik-adik, bukan berpotong. Nah, kira-kira menurut adik-adik di sini yang mana nih yang menyinggung? Yang menyinggung adalah ini ya, titik E. IC3 bersinggungan dengan garis anggaran ya. Kepuasan maksimum terletak pada garis anggaran pengeluaran dan pada kurva indiferen yang lebih tinggi dari U3 gitu ya. Ini dia posisinya. IC3 maksudnya ya, utility 3. Nah, ini posisinya dia bersinggungan, bukan bersilang atau memotong seperti keseimbangan. Nah, itu perbedaannya ya adik-adik. Nah, akibat perubahan pendapatan dan harga. Ketiga garis pendapatan konsumsi ini menunjukkan hubungan titik-titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan pendapatan. Jadi di sini ditunjukkan bahwa perubahan pendapatan dapat memindahkan garis anggaran pengeluaran sejajar dengan asal. Jadi pertambahan I atau pertambahan income akan memindahkan garis ke atas dan pengurangan income akan memindahkan garis itu ke bawah gitu ya. Pertambahan income ke atas, pengurangan income ke bawah. Nah, pada setiap garis anggaran pengeluaran akan terdapat kurva indiferen yang menyinggung garis anggaran tersebut. Titik persinggungan tersebut adalah keseimbangan pemaksimuman kepuasan yang baru. Jadi masing-masingnya memiliki kepuasan yang berbeda gitu ya. Masing-masingnya memiliki IC yang bersinggungan. Nah, ketika I adalah Y atau income adalah Y gitu ya, BL atau budget line itu ditunjukkan oleh garis A. Budget line ditunjukkan oleh garis A. Sebentar, ini budget line ditunjukkan oleh garis A. Ini dia A, B, C gitu ya. Nah, kemudian garis pendapatan konsumsi adalah ini adik-adik. Itu adalah garis yang bermula dari titik origin dari 0 ini dan melalui titik-titik keseimbangan E1 dan E2. Jadi kita punya budget line 1, budget line 2, budget line 3, kemudian kita punya indifferent curve 1, indifferent curve 2, indifferent curve 3, berarti ada 3 keseimbangan yang kemudian ketika dihubungkan ketiga-tiganya itu menunjukkan garis pendapatan konsumsi. Nah, kemudian akibat perubahan pendapatan dan harga, ini adalah garis harga konsumsi. Jadi itu menunjukkan suatu kurva juga yang diperoleh melalui hubungan atau yang dihubungkan titik keseimbangan yang diwujudkan oleh perubahan harga. Jadi perubahan harga akan mengubah kecondongan garis anggaran pengeluaran. Misalnya nih, mulanya budget line-nya adalah AB. Nih adik-adik, AB. Di awal nih, AB. Kemudian disinggung oleh kurva indifference IC3. Ini dia IC3. Kemudian di titik E kepuasan maksimum. Ini dia posisinya. Kemudian jika I tetap, income-nya tetap dan price makanan tetap, tetapi price pakaian naik, maka BL pindah ke AC. BL-nya pindah ke AC, budget line-nya pindah ke AC sini. Nah, pindah ke AC dan disinggung oleh IC2. Dia punya indifferent curve yang kedua. Nah, kemudian disinggung IC2 maka didapatkan E1, dapatkan keseimbangannya di E1. Nah, itu adalah kepuasan konsumen yang baru. Nah, kalau yang ketika misalnya semakin turun lagi income-nya, maka berubahlah garis anggarannya menjadi AD ke AD. Kemudian kita punya misalnya IC-nya, indifferent curve-nya, maka didapatkanlah E2-nya di sini atau kepuasan yang sama, ada keseimbangannya di sini. Keseimbangannya ada di E2. Nah, jika titik E1 dan E2 dan titik keseimbangan seperti ini dihubungkan, maka diperolehlah kurva yang dinamakan garis harga konsumsi. Nah, dari sini kita bisa melihat juga efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi adik-adik kita bisa ingat bahwa hukum permintaan itu adalah ketika harga naik maka demand-nya turun atau permintaannya turun. Ketika harga turun maka permintaannya naik dan sebaliknya. Hal ini dapat diterangkan dengan menganalisis dua faktor.
yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, ini bisa dilihat ketika kita singgung elastisitas. Nah, penurunan harga akan menambah permintaan karena alasannya yang pertama, konsumen lebih banyak mengkonsumsi barang itu dan mengurangi konsumsi barang lain. Ini yang namanya efek substitusi. Ketika ada penurunan harga di barang A, kemudian dia bisa diganti dengan barang B, ya sudah, orang akan pindah ke barang B. Kemudian yang kedua, penurunan harga menambah pendapatan real konsumen dan kenaikan pendapatan real akan menambah konsumsi di berbagai barang. Nah, kalau seandainya terjadi peningkatan pendapatan, ya otomatis orang akan melakukan permintaan atau menambah konsumsi lebih banyak gitu ya adik-adik. Nah, dari sini untuk topik kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Nah, dari topik ini jika adik-adik memiliki pertanyaan, saya persilahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Nah, untuk tugas adik-adik sekalian, tugas kita adalah saya meminta adik-adik untuk membuat paper mengenai derivasi kurva permintaan. Nah, saya mengharapkan ini benar-benar dikerjakan secara baik, karena ketika nanti adik-adik belajar ekonomi manajerial, kita juga akan bersinggungan lagi dengan ini. Nah, untuk hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Salam semangat, tetap sehat, dan jangan ngumpul-ngumpul terlebih dahulu, tetap di rumah, stay at home. Sampai ketemu, mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatian adik-adik yang mau mendengarkan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.